Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia. Melalui internet, kita dapat mengakses informasi, berkomunikasi dengan orang lain, dan menjalankan berbagai aplikasi seperti media sosial, streaming video, hingga aplikasi bisnis. Namun, bagaimana semua perangkat ini dapat saling terhubung meskipun berasal dari vendor yang berbeda? Disinilah konsep OSI Layer berperan. Apa itu OSI Layer? OSI Layer adalah singkatan dari Open System Interconnection, sebuah model referensi standar yang digunakan untuk memahami dan merancang sistem jaringan komputer. Model ini dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO, yang memiliki 7 lapisan atau layer yang diberi nama OSI Layer. Tujuan OSI Layer dibuat memungkinkan perangkat dari vendor yang berbeda untuk saling berkomunikasi tanpa kendala, memberikan kerangka kerja bagi teknisi jaringan untuk mendesain dan mengelola sistem komunikasi data, membantu teknisi dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah jaringan dengan lebih mudah dengan memeriksa lapisan tertentu, sehingga komunikasi digital atau perangkat yang mereka rancang dapat berkomunikasi satu sama lain. Untuk memahami 7 OSI Layer, mari kita bahas satu persatu. Pertama, ada Application Layer. Ini adalah lapisan tertinggi yang berinteraksi langsung dengan pengguna, menyediakan antarmuka bagi aplikasi untuk mengakses layanan jaringan, contohnya seperti Chrome, Microsoft Edge, dan Google. Singkat cerita, ada mahasiswa yang bernama Rido ingin mengakses sebuah website dengan mengetik nama domain di bar pencarian. Contoh protokol yang digunakan dalam layer ini adalah HTTP, FTP, SMTP. Masuk ke presentation layer, data permintaan sebelumnya yang telah dibuat sama masuk ke layer presentation akan diproses. Di layer ini bertanggung jawab untuk format data, mengubah data ke format yang dapat dipahami oleh application layer. Di sini, data yang sebelumnya dibuat dikonversi menjadi binar dan dienkripsikan, sehingga data lebih aman dan tidak gampang diretas oleh pihak ketiga. Masuk ke session layer. Setelah data tersebut melewati session layer, yang dimana pada layer ini, layernya mengelola sesi komunikasi antara dua perangkat, membuka, menjaga, dan menutup sesi komunikasi. Layer ini dapat dikatakan menjaga sesi komunikasi, di mana sesinya dapat dihancurkan atau dijaga, seperti contohnya saat kita diam tidak melakukan apa-apa saat membuka M-Banking, maka layer ini akan memutuskan sesi komunikasinya. Protokol yang digunakan dalam layer ini adalah NetBIOS. Masuk ke transport layer, di sini data yang dibuat akan dibagi menjadi beberapa segmen. Transport layer bertanggung jawab untuk pengiriman data yang antar, pengendalian aliran, dan deteksi kesalahan. Data sebelumnya yang telah dibagi menjadi beberapa segmen akan diberi header, yaitu berupa sequence number, source port, dan destination port. Tujuan dari diberikannya sequence number ini ialah agar dapat disusun kembali oleh penerima dengan baik. Lalu data pun mulai dikirim. Protokol yang digunakan dalam layer ini adalah TCP dan UDP. Di network layer ini, segmen yang telah dipecah sebelumnya akan diubah menjadi paket. Lalu paket tersebut diberi header berupa IP pengirim dan IP tujuan. Layer ini juga menentukan rute tercepat untuk mengantarkan paket sehingga sampai ke penerima. Layer ini juga menangani pengalamatan dan pengiriman data antar jaringan. Protokol yang digunakan dalam IP ini adalah IP versi 4 dan IP versi 6. Masuk ke data link layer. Di layer ini, data link ini paket sebelumnya diubah menjadi frame dan diberi label berupa MAC pengirim atau Media Access Control dan MAC penerima. Lalu masuk ke physical layer. Di sini data frame yang telah diubah sebelumnya diubah lagi menjadi binar yang berupa 0 dan 1, sehingga dapat diterima melalui sinyal, listrik, optik, atau gelombang radio. Physical layer adalah lapisan terendah yang menangani transmisi data secara fisik. Contoh media fisik yang ada pada physical layer adalah kabel, sinyal radio, dan konektor. Setelah itu perjalanan pun dimulai. Data yang dikirim oleh Internet Service Provider
di mana dapat mengakses server yang ada di internet secara otomatis, dapat mencari media atau kabel mana yang akan ditempuh setelah data sampai di server. Server akan mengkonfirmasikannya terlebih dahulu. Di sisi penerima, proses OSI pun terulang kembali, namun secara terbalik. Dari binar ke frame, frame ke paket, paket ke segmen, segmen ke data. Data akan tetap dikirim selama sesi komunikasi berlangsung. Setelah itu, data akan dikapsulasi agar dapat dibaca oleh penerima, dan langkah terakhir data akan dibaca oleh server. Server membalas dengan menerima atau menolak permintaan klien. Pada akhirnya, video berhasil masuk ke website tersebut, dan begitulah proses OSI layer bekerja. Secara singkat, fungsi pada OSI layer adalah sebagai berikut. Pertama, ada application layer, tempat interaksi langsung antara pengguna dan aplikasi, menyediakan layanan jaringan seperti browsing, email, dan transfer file. Kedua, ada presentation layer, mengatur format data, enkripsi, dan dekripsi untuk memastikan data dapat dipahami dan aman. Ketiga, ada session layer, mengelola sesi komunikasi, membuka, memelihara, dan menutup koneksi antar perangkat. Lalu ada transport layer, memastikan data dikirim secara utuh, terurut, dan reliable melalui segmentasi dan kontrol pengiriman ulang. Lalu ada network layer, menentukan rute terbaik untuk data berdasarkan alamat IP, memungkinkan komunikasi antar jaringan. Lalu ada data link, mengelola transmisi data di jaringan lokal menggunakan alamat MAC untuk memastikan data sampai ke perangkat yang benar. Lalu ada physical layer, menangani transmisi fisik data melalui media seperti kabel atau sinyal nirkabel. Itulah proses perjalanan data dengan model OSI dari application layer hingga physical layer, serta proses enkapsulasi dan dekapsulasi, serta protokol yang digunakan di setiap layer.